Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Indri Arafi Julianisa. Kalian bisa menyapa saya dengan Ibu Indri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran terkait mata kuliah Design Thinking. Baik, langsung saja saya mulai. Apa itu Design Thinking? Teman-teman, sebagai mahasiswa, kalian semua dituntut untuk berpikir kritis. Nah, pemikiran yang kritis tersebut tidaklah mudah. Bagaimana cara berpikir kritis secara sopan, menyampaikan pendapat yang konseptual, maka melalui pembelajaran konsep design thinking yang akan Anda dapatkan, Anda akan terlatih untuk menyampaikan pendapat, untuk bisa mengemukakan apa itu alasan atau mungkin pendapat-pendapat Anda terhadap ruang publik. Nah, design thinking ini merupakan proses ya untuk berpikir secara kritis. Tentunya berpikir kritis itu ada tahapannya. Nah, tahapan yang pertama adalah tentang empathize, lalu ada define, ada ideate, lalu ada prototype, dan yang terakhir adalah test. Baik, saya akan bahas dulu yang pertama terkait empathize. Pada saat kita melihat suatu permasalahan, baiknya kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana permasalahan itu timbul. Nah, ini namanya konsep empati. Kenapa sih bisa terjadinya masalah tersebut? Karena kalau kata peribahasa nggak mungkin ada api ya gitu, nggak mungkin ada asap ya, tentunya ada salah satu yang menjadi penyulutnya dulu. Teman-teman harus melihat dulu terhadap suatu permasalahan, apa sih yang menjadi penyebabnya. Konsep empati dalam design thinking melatih mahasiswa untuk melihat kondisi sekitar terhadap permasalahan itu kenapa bisa terjadi. Lalu teman-teman akan engage terhadap apa yang sedang terjadi. Teman-teman akan get involved terhadap apa yang akan terjadi. Nah, kemudian teman-teman akan melakukan observasi. Kenapa sih kok bisa terjadi permasalahan tersebut? Lalu yang terakhir adalah watch and listen. Gimana caranya teman-teman melihat kondisi sekitar setelah melakukan observasi, lalu mencoba mendengar apa sih yang menjadi komentar orang-orang yang melihat terhadap permasalahan tersebut. Boleh kita ambil dalam berbagai contoh. Misalnya saja teman-teman berangkat dari rumah menuju ke kampus. Pasti ketemu sama yang namanya permasalahan kemacetan. So, kita harus engage dulu nih dengan masalah tersebut. Engage artinya kita masuk dalam permasalahan itu. Kita melihat kondisi kemacetan langsung oleh diri kita sendiri. Lalu kita mengobservasi. Jika hanya ada satu jalan, apa sih penyebab kemacetan tersebut? So, you do the observation for the traffic jam. Kalian akan lihat kenapa jalan itu kok bisa macet dan di jam berapa. And then kita lakukan watch and listen. Ketika teman-teman melihat dan teman-teman mendengar, apakah tadi jam kemacetan itu selalu berulang dari jam 6 sampai dengan di jam 8? So, kita akan sebut ini adalah rush hour. Jadi traffic jam yang selalu terjadi pada saat orang mengejar di jam kerja yang di pagi hari. Nah, kemudian kita akan mendengar masukan-masukan dari masyarakat sekitar. Apakah dengan kondisi penduduk yang banyak, lalu jam kerja juga yang semuanya sama masuk di jam 8, anak sekolah juga masuk sekolahnya di jam 7 atau di 7.30, maka pemerintah harus melihat dan mendengar apa kiranya kebijakan atau resolusi atau tadi solutif yang dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan tersebut. Nah, langkah yang kedua setelah melakukan empathize atau tadi punya empati terhadap permasalahan, kita akan mendefine problemnya. Ketika kemacetan tadi terjadi, create a persona. Siapa sih yang jadi pemicu dari permasalahan kemacetan tadi? Apakah memang semuanya anak-anak sekolah? Atau tadi ada gabungan, ada yang mungkin pedagang yang mau ke pasar, ada juga pegawai BUMN, ada pekerja-pekerja PNS kantoran dan lainnya. So, kita harus create a persona dulu. Siapa saja aktor-aktor yang menjadi penyebab kemacetan tersebut. Lalu baru kita bisa membuat write a project brief. Write a project brief adalah bagaimana teman-teman semua bisa membuat ide-idenya terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah tadi yang pertama kita tahu, yang macet ini akibatnya anak sekolah nih. Lalu kita bisa memberikan masukan kebijakan. Apakah harus ada yang namanya mobil antar jemput? Ataukah setiap anak wajib menggunakan transportasi umum? Begitu juga para pelaku yang lainnya.
pegawai dan juga pedagang, atau misalkan orang-orang yang bekerja di stakeholder lainnya, apakah memang harus menggunakan mobil pribadi penggunaannya, atau tadi await a project brief untuk mengupayakan transportasi umum yang jauh lebih masif. Langkah yang selanjutnya adalah ideate. Setelah teman-teman membuat project briefnya, kita akan menulis satu persatu ide yang akan kita sampaikan. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kalau kita sudah belajar project atau tadi design thinking, kita akan dapat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, saran kita untuk jauh lebih bijak, untuk tidak anarkis dan lebih sistematis. Melalui ideate, kita akan menulis ide-ide apa saja yang mau kita sampaikan, yang mau kita utarakan kepada pemerintah. Contohnya tadi tentang penggunaan transportasi umum. Misalnya setelah kita udah buat brief dari project, ternyata ketemu nih, satu adalah transportasi umum yang jauh lebih menarik, jauh lebih nyaman. So ideate yang akan kita buat, bagaimana kita memberikan inspiration. So berarti kita harus membuat yang namanya inspirasi dalam menggunakan transportasi umum. Apakah teman-teman bisa mendesain bentuk transportasi umumnya? Apakah teman-teman bisa mendesain jalur transportasi umumnya? Bahkan sampai ke jenis apa transportasi umum yang akan kita gunakan. Lah yang terakhir adalah mode broads. Di sini teman-teman harus bisa menggambarkan bagannya. Contohnya saja, tadi dari permasalahan kemacetan, lalu kita brief, tadi permasalahan kemacetan itu disebabkan oleh apa? Setelah tahu project untuk apa yang mau kita lakukan, kita tadi sudah buat ideate-nya, terakhir mood boards-nya yang dapat kita buat sebagai penyelesaiannya satu persatu. Misalnya out of the box, karena ini design thinking mengajarkan teman-teman kritis dan juga out of the box serta menyampaikan ide secara sistematis, maka kita akan merancang, mendesain sistem apa yang dapat membuat transportasi umum yang jauh lebih comfortable sehingga orang-orang itu jauh lebih senang menggunakan transportasi umum. Berikutnya setelah ideate kita akan membuat yang namanya prototype. Nah, disinilah interaksi langsung teman-teman mahasiswa membuat idenya tadi. Mau seperti apa sih transportasi umum yang mau kita ajukan kepada pemerintah? Simple case, mungkin kalau tadi kita bilang angkutan umum ya. Nah, angkutan umum yang sudah ada, sebenarnya pemerintah juga sudah membuat ya salah satu mobil angkutan umum yang kita bilang misalnya ada di lingkungan Jaklingko. Nah, itu sudah lumayan comfortable ya. Walaupun memang jalurnya tetap sama seperti jalur pengendara umum, tidak seperti Transjakarta yang memang mereka memiliki jalurnya tersendiri. Nah, melalui prototype kita akan membuat simulasi dari ide tersebut. Dari gambar transportasi umumnya, lalu jalur trackingnya, berapa banyak sekolah yang harus mendrop siswa-siswinya atau tadi mahasiswinya yang bisa menggunakan transportasi umum ini. Hingga nanti para pekerja kantoran yang juga akan menggunakan transportasi umum ini bisa tahu di titik mana dia akan menyambung transportasi umum yang lainnya sehingga tadi tercapai bahwa transportasi umum yang comfort bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat. Nah, langkah berikutnya setelah kita buat prototype ya, kita akan mengetes nih. Mengetes ini adalah kita akan mengundang masyarakat umum untuk mencoba ide yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita pikirkan. Kalian bisa aja tes beberapa dari keluarga, teman dekat, atau sahabatnya, ya rekan-rekan yang ada di kampus atau yang ada di kantor dan di sekolah. Boleh banget nih untuk teman-teman kita ajak ngelakuin ide yang sudah kita buat. Apakah memang benar dengan jalur transportasi umum tadi yang sudah kita rancang, lalu sistem kenyamanan di dalam transportasi umum tadi, ini sudah dapat mengakomodir permasalahan kemacetan. Walaupun kita tahu tentunya dari 100% permasalahan kemacetan mungkin hanya berkurang 20%. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini merupakan langkah awal dari mengurangi kendaraan-kendaraan yang selama ini ada di jalan raya. Nah, setelah kita tes prototype, kita akan mengundang testimoni dari semua teman-teman yang telah mencoba ide yang sudah kita buat ini. Apakah memang dapat berjalan dengan baik? Lalu dapat berapa persen mengurangi kemacetan? Simpelnya cara menguranginya gini teman-teman. Ketika kamu biasa berangkat jam 7 dari rumah dan jam kantor kamu masuknya di jam 8. Lalu orang yang tadi kita lakukan as a object untuk melakukan prototype kita,
kita akan tanya dari jam 7 ke jam 8 yang usually kita menggunakan 1 hours untuk go to the campus, go to the office. And then setelah kita gunain skema dari transportasi umum, berapa lama sih waktu yang mereka tempuh di jalannya? Nah, apakah nanti bisa jauh lebih cepat? Nah, kalau misalnya tadi lebih cepat, berapa persen kecepatannya? Yang tadinya saya tiba di kantor jam 8, berangkat dari rumah jam 7, kali ini menggunakan transportasi umum, saya berangkat jam 7, maybe saya bisa datang ke kantor itu jam 7.45. So we save 15 minutes untuk tiba di kantor, bisa untuk istirahat, bisa untuk sarapan, bisa untuk beli kopi, dan lain-lain hal. Nah, melalui prototipe ini kita juga akan menampung ya masukan-masukan dari orang-orang yang telah melakukan prototipe untuk perbaikan ide kita ke depannya. Oke, tadi sudah saya sampaikan dari empathize, define, ideate, prototype, dan the last is a test untuk ide design thinking yang mau kita lakukan. Traffic jam hanya satu contoh dari sekian masalah yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan nanti belanja permasalahan. Kita akan membuat tugas ini berkelompok, satu kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Sehingga nanti teman-teman bisa belanja masalah yang ada di sekitar. Tapi harus bertemakan dengan sosial dan ekonomi. Contohnya tadi saya membahas tentang kemacetan, itu adalah permasalahan sosial dan juga demografi suatu wilayah. Nah, teman-teman nanti bisa cari contoh-contoh yang lainnya yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Tentunya harus memberikan impact langsung. Ingat ya, harus sampai ada di proses prototype dan tadi tes, sehingga ketika sudah kita tes, kita udah tahu nih apa yang mau kita hasilkan. Lalu ketika sudah dites, kita pun jadi tahu, orang-orang akan kasih feedback ke ide yang udah kita buat, lalu untuk mempercantiknya, untuk memberikan resolusi yang jauh lebih baik lagi, kita akan menerima masukan-masukan orang itu dan akan kita lakukan tes kembali. Tes ini diperuntukkan agar ide yang sudah ada kita blast ke masyarakat, lalu masyarakat menerima masukan ide perbaikan yang baru, dan setelah perbaikan yang baru ini masyarakat dapat menikmatinya kembali. Masyarakat dapat memberikan komennya kembali. Apakah ide ini mampu untuk kita buat? Tentunya teman-teman bisa menggunakan permasalahan-permasalahan simple di sekelilingnya. Contohnya kayak misalkan permasalahan sampah, penggunaan botol plastik, dan lain-lain hal. Silakan untuk di-create idenya. Oke, demikian pembelajaran untuk kelas Design Thinking pada pertemuan yang pertama. Tadi sudah saya simpulkan apa saja tahapan dalam membuat rangkaian pemikiran Design Thinking. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Saya undur diri, Indri Arafi Julianisa, mohon pamit. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.